falyakul khairan aw liyasmut. Nya mengatakan hal-hal yang elok, kalau tidak bisa nya diam. Muqawwilil laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu muqaddiril aqdar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulul akhyar. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari, di malam hari ini, kata biasa pagi sesuai upaya-upaya. So di sampai sekolah misi itu pagi itu kan, jadi lah biasa saya tetap pagi sebenarnya. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, bahkan nikmat Islam. Banyak di luar sana yang masih diberikan kenikmatan itu semua, tapi dia tidak bisa untuk menghadiri sebuah majelis ilmu ini. Atau ada orang yang di luar sana dalam keadaan sakit terbaring, tapi ia rindu akan menghadiri sebuah majelis ilmu. Yang hanya bisa ia lakukan ialah menonton video, mendengarkan dari YouTube. Memang itu suatu hal yang biasa, suatu hal yang dipermudah. Tetapi keberkahan ketika kita hadir di tempat untuk menuntut ilmu lebih berkah daripada hanya untuk menonton dari video saja. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk malam hari ini berkumpul di Musholla An-Nur untuk untuk mendapatkan sebuah ilmu yang insyaallah bermanfaat ini. Kemudian salawat beserta salam kita kirimkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu bentuk cara kita menunjukkan cintanya kepada Rasulullah yaitu sering-sering bersalawat kepada Rasulullah. Semoga salawat yang kita sampaikan ini sampai nantinya memberikan syafaat kepada kita nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Di malam hari ini Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di seminggu yang lalu itu pengurus meminta kepada kami untuk memberikan kajian yang mana waktunya itu Selasa di minggu pertama setiap bulannya. Berarti ada nanti satu kali dalam sebulan kita akan bertemu dalam sebuah kajian rutin. Yang awalnya kami pun bingung apa yang mau akan kami bahas, apa maunya yang kami bahas, apakah itu tafsir, hadis atau yang lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, kita lihat saja nantinya. Kalau ada usulan dari Bapak dan Ibu apa yang ingin kita bahas, akan kami usahakan nantinya. Di malam hari ini di malam yang cerah ini kita akan membahas ada dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenal Abu Hurairah itu? Pernah mendengar ya. Bapak kenal Pak? Tidak kenal. Abu Hurairah itu seorang sahabat Nabi yang mana beliau ini termasuk sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Beliau ini bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Abdurrahman, nama bapaknya Sakhar Ad-Dawsi. Jadi beliau ini, sahabat ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Beliau ini dikenal dengan Abu Hurairah karena pada suatu ketika ia berjalan dengan Rasulullah SAW dan beliau nampak seekor anak kucing. Anak kucing ini yang sebegitu lemahnya terlantarkan. Jadi Abu Hurairah ini yang langsung mengambil kucing tersebut, ia ingin merawatnya, memeliharanya. Bahkan dalam sebuah perjalanan itu, kalau Bapak dan Ibu tahu, jubah orang-orang dulu itu di lengan itu panjang, jadi dalam. Jadi letaknya kucing dalam itu.
Jadi begitu cintanya Abu Hurairah kepada seekor anak kucing. Maka pada saat itu Nabi SAW memanggilnya dengan julukan Ya Abu Hurairah, wahai ayah dari anak-anak kucing. Jadi Hurairah itu artinya anak-anakku kucing. Jadi itu asal muasal kenapa ia dinamakan sebagai Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman, tapi digelari dan sering dikenal oleh para sahabat. Maka Rasulullah itu disebut dengan Abu Hurairah. Ia meriwayatkan hadis itu kurang lebih sebanyak 5.700 lebih. Dan beliau ini wafat di umur 70 tahun, kisaran di tahun 676 Masehi, di kota Madinah beliau ini wafat. Jadi hadis ini diriwayatkan dari beliau Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Bunyi hadisnya ialah kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar aw aqta. Apa itu? Hadis ini dia hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis ini kalau kita kaji dalam ilmu hadis ini dalam kategori hadis hasan. Namun itu hadis hasan. Kalau dalam ilmu hadis ada namanya itu hadis sahih, ada namanya hadis hasan, ada namanya hadis dhaif. Hadis hasan kok di bawah salafan dari hadis sahih. Bahkan sampai hadis sahihnya karena salah satu periwayatannya itu tidak sampai kepada derajat yang mutawatir. Jadi di sini kok para ulama mentakhrijnya hadis ini ialah hadis yang sebagai hadis hasan. Bisa kita mengamalinya boleh mana? Karena level itu di bawah hadis sahih, malah dianjurkan lagi. Yang nak kuliah yang mengamalkan itu ialah hadis dhaif. Bahkan ada sebagian hadis dhaif nanti bisa kita amali. Jadi bisa perlu kita cari-cari. Dan itu nanti ilmu pentakhrijan hadis. Di hadis itu mengatakan kullu amrin zibalin, setiap kegiatan kita, apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita, la yabda'u fihi, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dan tidak kita mulai dengan kata basmalah bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta atau abtar. Di riwayat lain dikatakan aqta, ada juga abtar. Apa makna itu? Maknanya ialah bahwasanya orang yang tidak memulai aktivitas dengan bismillah maka akan terputus, maka akan kurang keberkahan pada aktivitas tersebut. Jadi hadis itu pendek, singkat, padat. Apa yang dijelaskan Ziko saking singkat dan padatnya itu, para ulama mengatakan sedangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam mushaf Al-Qur'an diawali setiap surat itu dengan bacaan bismillah. Sedangkan Allah mengawali dengan bismillah, bagaimana kita dalam sebuah aktivitas? Seharusnya kita mengawali dengan bismillah juga. Kalau kita kaji dalam ada istilahnya proses untuk pengajaran dalam Al-Quran itu ada nanti namanya itu yang pertama itu tamhid. Metode tamhid itu ialah metode untuk memperkenalkan apa yang kita baca. Kalau baca buku itu yang pertama kali baca, jadi ada pengerjaan sinopsisnya dulu, atau ada pengerjaan pendahuluannya, atau mungkin langsung isinya. Kalau kami dulu diajarkan kalau membaca buku itu yang paling pertama baca itu daftar isi. Baru daftar isi, ketika itu tahu di buku itu yang akan dibahas. Setelah daftar isi, yang baca itu ialah muqaddimahnya. Jadi muqaddimah itu tujuan si penulis untuk membuat buku apa, sehingga sampai nantinya setelah baca baru tahu maka si penulis itu. Jadi muqaddimah baca. Jadi metode tamhid itu apa? Metode yang mana ketika kita membaca suatu buku, baca dia itu buku ke IC tentang IC baru ditulis oleh penulisnya. Kalau kaji ke dalam Al-Quran, baca sebuah surat ko nama suratnya, baru dinamakan surat itu, baru hasil peristiwa yang terjadi dalam surat itu. Jadi ketika muncul penasaran dalam diri itu, maka apa yang terjadi? Itu muncul metode yang kedua, namanya tilawah, membaca. Lalu ketika itu baca karena penasaran tadi, baca tadi apa saja isi-isi dalam Al-Quran tersebut, apa saja yang perlu baca di sini dalam. Jadi metode yang tilawah ini kita perhatikan sini Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca, mungkin ketika waktu kita awak membaca itu diajarkan perlahan-lahan. Kalau dulu mungkin
kenal kan, bu di budi. Ketika membaca tu baru diajarkan sebegitu sistematisnya agar bisa membaca, agar ketika membaca awak dapat faham. Setelah awak pahami, jadi tahu biko maka Islam. Jadi itu tujuan membaca. Apalagi ketika membaca Al-Quran, awak mengkaji Al-Quran tu ia betul baca. Setelah betul baca, maka apa di sini maknanya akan tersampaikan. Misalkan tadi masjid misalkan, awak baca masjid tu ada mim, ada sin, ada jim, ada dal. Jadi bacanya masjid. Kalau benar baca, berarti paham masjid itu apa? Masjid itu suatu tempat ibadah bagi orang Muslim. Kalau nak baca masjid itu, misalkan salah baca, yang lain tak baca, misalkan gereja aja. Orang tahu di masjid yang gereja baca. Apakah di sini makna itu? Tidak. Maka ketika orang membaca dengan salah metode membaca, maka apa yang dapati? Salah baca, salah paham, salah mengerti, salah di penerapan apa yang awak baca. Setelah awak baca apa lah? Setelah awak baca itu, maka setelah awak faham, maka muncul metode yang ketiga. Namun itu ada yang mengejar terjemah, ada yang mengejar tafsir. Kalau terjemah itu baca terjemah saja. Jadi ditambahkan oleh para ulama bahwasanya lebih afdalnya itu tafsir. Kenapa tafsir? Karena ketika kita telah membacanya, kita pahami secara keseluruhan makna. Ketika membaca misalkan surat Al-Ikhlas, kalau awak baca, pertama penasaran tadi ditambah tadi kan? Penasaran bahwa Al-Ikhlas umum ayat yang dibahas di sini. Tu baca, Qul huwallahu ahad. Setelah itu, awak pahami sini tafsirnya. Apa saja tafsirnya? Apa sih penjelasan makna dalam surat tersebut? Atau contoh dalam hadis tadi saja, bahwa Rasulullah menyampaikan Bismillah itu sangat penting dalam sebuah aktivitas. Berarti ada sesuatu yang manfaat, ada sesuatu faidah yang sangat berguna bagi diri kita nantinya. Maka ketika baca Bismillah, sebuah aktivitas itu akan memberikan senamanya nilai. Yang nilai itu akan menjadi suatu keberkahan. Contohnya saja, ketika menulis misalnya, ketika menulis, suatu pekerjaan menulis itu pekerjaan yang biasa saja. Tetapi ketika kita awali dengan pembacaan Bismillah, maka kegiatan menulis tersebut bernilai di dalamnya. Nilai kalau bahasa nilai itu darajah, ada nilainya, ada keberkahan di dalamnya. Maka perbuatan tadi namanya amal. Ketika lah dapat dengan nilai tadi, maka itu yang namanya soleh. Maka suatu amal ditambah soleh, bukan itu amal yang soleh. Nah itu saja ketika makan, Rasulullah SAW mengajarkan kita, idza quddimat ta'am, apabila kamu dihidangkan makanan, apa kata Rasulullah? Khudh bi yaminika bimashyi'ah. Ambillah dengan tanganmu, ambil yang terdekat. Walaupun nak suku ayam, tapi ayam boleh jual sinar kan? Bukan perlu jalan ke ayam sinar. Nah kan? Jadi dakian apa yang dakik dengan awak itu dan awak ambil. Kalau awak ambil sinar, apakah di sini ada diajarkan Rasulullah? Indah. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Kul bismillahirrahmanirrahim. Katakan bismillah baru makan. Itu adanya ketika awak makan. Maka itu dinamai dengan amal. Makan tadi saja amal. Tapi dengan tambahan tadi kul bismillah, maka sebuah itu disebut dengan amal yang soleh. Ketika amal soleh kita kerjakan tersebut, sesuatu yang kita ikuti amal soleh itu pasti akan ada pedoman nantinya. Pedomannya itu apa? Yang kita yakini dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita itu dinamakan dengan iman, kepercayaan. Jadi dasar amal soleh itu ialah iman. Kalau kita urutkan beberapa ini dulu, ada namanya iman. Setelah itu amal itu yang bernilai menjadikan amal itu amal soleh. Maka di dalam Al-Quran tersebut banyak akan bapak dan ibu lihat kata iman dengan amal soleh itu sangat berkaitan sekali. Contohnya saya dalam surat Al-Asr. Dalam surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin kepada Allah dan Rasul-Nya. Setelah itu apa? Wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Jadi kalau orang yang beriman memang batu imannya, berarti ini itu akan memiliki amal yang soleh.
Apa tu contohnya? Contohnya saja dalam surah An-Nur ayat 30-31 dikatakan di sini untuk laki-laki kulil mu'minina yaghuddna min absarihim. Bagi laki-laki yang beriman tersebut ini akan menjaga pandangannya. Atau yang untuk perempuan di ayat selanjutnya kulil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Bagi laki-laki, bagi perempuan yang menjaga pandangannya, orang yang beriman perempuan menjaga pandangannya. Itu kalau orang memiliki iman maka ia akan menjaga pandangannya. Ketika mencedek dan tidak elok, anda jadi dipalingkan pandangannya. Dan mencedek ialah yang elok, yang jago pandangannya. Yaghuddul basar. Itu bukti orang-orang yang beriman. Apa itu saja banyak lah. Setelah tadi kamato, dari mato turun ke mana? Kamu mulut nak hati, bukan cana hati kan? Kamu mulut lu, setelah mulut itu apa kecilnya? Dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, iman juga. Apa buktinya beriman tadi? Falyakul khairan aw liyasmut. Dia mengatakan hal-hal yang elok, kalau tak bisa, dia diam. Dia mengatakan hal-hal yang elok, kalau dia tak bisa, dia diam. Tapi kini zamannya dah canggih. Lah megang HP ni lah. Ia memang ngecek dah, tapi mengetik kencang. Jadi dia kan baca HP ikut lah. Kencang ketik sedang kan di komentar sosmed. Muncul tak ada. Tapi angkanya tangannya bagari. Apa kecek Allah Subhanahu Wa Taala? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu nanti di hari kiamat mulut itu akan ditutup, akan dikunci. Tukallimuna aydihim, yang akan berbicara nantinya ialah tangan. Tangan itu akan mengecek. Wa tashhadu ar-rajulu, dan akan bersaksi kaki kita bima kanu yaksib. Jadi walaupun nanti mulut aku tertutup di hari kiamat, maka tangan aku akan mengecek arah kerajaan. Walaupun itu mulut kerajaan, tapi tangan aku akan bersaksi, kaki pun akan bersaksi. Apa yang telah kau kerjakan, walaupun tak muncul mengecek, tapi tangan main mengetik di sosial media sekarang, itu akan jadi persaksian nantinya. Jadi itu yang metode yang ketiga tadi, tafsir. Setelah kita menafsirkan, setelah kita memahami, ada nama metode yang lain tadabbur. Kalau tadabbur itu memahami perkata, memahami perkata. Kalau mencari dari, ada dulu namanya kitabnya dari Mu'minul Labib karang Ibnu Hisham Al-Ansari. Jadi di sana kitab itu menjelaskan beberapa per huruf dalam Al-Quran itu dijelaskan di sana. Kalau jilidnya sekitar 2 jilid dibahas di sana. Apa maknanya di tiap-tiap Al-Quran? Jadi dijelaskan di sana. Apa makna tadabbur dijelaskan? Kita bahas tadi yang Bismillah saja misalkan. Bismillah itu kalau kita kaji dari huruf ba saja. Ba itu kalau dalam bahasa Arab itu hujan maknanya, dan makna itu sangat banyak sekali. Ada para ulama mengatakan 14 makna. Yang pertama, ba itu bisa kita maknai dengan sababiyah. Sababiyah itu artinya sebab atau tujuan. Jadi ketika menggunakan kata Bismillah, kalau memang ba itu kita maknai dengan sababiyah, contohnya biar gampang. Waktu minum, ketika waktu minum tersebut satu hal amal yang amal biasa saja tadi. Ketika bacakan Bismillah, di sini tu bab, di sini tu menjadi sebab dengan meminum ini aku mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya ba, itu bahasa babiah mana sekarang. Masih banyak lagi ba itu. Ada nanti ba itu namanya dengan musahabah. Musahabah tu kalau bahasa Indonesianya menaungi, mengawani, bertemani. Jadi ketika membaca Bismillah dalam suatu aktivitas, maka Allah itu akan serta-merta bersama dengan kita. Serta-merta akan menaungi kita, akan bersamai kita ketika kita membaca Bismillah dalam suatu aktivitas. Contohnya ketika salat tahajud, Bapak dan Ibu. Ketika salat tahajud ada keutamaan itu dalam surah Al-Isra dikatakan orang-orang yang salat tahajud maqamah mahmuda, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, kedudukan yang terpuji. Wa adkhilni mudkhala sidqin. Dan bagaimana cara mendapatkan kedudukan yang tinggi tadi? Maka ia akan dipermudah dalam segala urusannya. Setelah itu pula ketika mendapatkan
kesulitan, maka akan Allah akhrijni mukhrajas sidqi, akan Allah cari jalan keluarnya, solusinya agar bisa kita keluar dari permasalahan tadi. Lalu waj'alni min ladunka sultanan nasira. Maka ini salah satu manfaat ketika kita tahajud. Berarti Allah itu akan merenungi, maka menaungi orang-orang yang melaksanakan salat tahajud, tetapi bisa saja dengan satu kalimat saja akan mendapatkan semua manfaatnya tadi. Apa kalimat tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan semua aktivitas yang kita kerjakan, kita awali dengan bismillah, maka itu akan dinaungi oleh Allah, akan Allah temani setiap aktivitas kita di sana. Itu makna bismillah. Yang kedua tadi, ada kecil tadi, pertama sababiyah, dan kedua musahabah, dan yang ketiga kok ilsaq namanya. Ilsaq berasal dari kata lasaqa. Lasaqa itu menempel. Nempel itu benar-benar erat, itu ilsaq namanya. Jadi ketika nama menempelnya itu, jadi Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita melaksanakan suatu aktivitas, kita baca bismillah dengan baknya makna yang sini ilsaq, Allah itu benar-benar dekat dengan kita. Kalau ilsaq itu kalau lem tangan dekat itu apa itu ilsaq namanya. Segitu dekatnya Allah dengan kita. Kenal Maryam binti Imran itu? Tidak tahu. Ibunya Nabi Isa siapa namanya? Maryam, punya namanya. Maryam binti Imran. Jadi Maryam ini memiliki sebuah mihrab. Mihrab itu tempat ia berdoa. Kalau di masjid kayak tempat imam itu namanya mihrab. Jadi Maryam di rumahnya memiliki mihrab yang sangat khusus sekali. Ketika ia berdoa, ia selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, fataqabbalha rabbuha biqabulin hasanin wa ambatha nabatan hasana. Allah itu dekat dengannya. Allah selalu menemani Maryam ini bagaimana tumbuhnya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab wajada 'indaha rizqa. Dan ketika Zakaria ini pamannya si Maryam tadi mendapati Maryam itu di rumah, sudah ada sesuatu yang diinginkan. Sebelum yang diinginkan oleh Maryam sudah ada di dalam rumah. Itu saking dekatnya Maryam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Zakaria acuknya Maryam makanan kepada si Maryam. Pada saat Zakaria ingin mengantarkan makanan, di rumah tersebut sudah ada makanan-makanan terhidang di sini. Padahal pada masa itu indah musim anggur, tapi ada anggur di sini. Indah musim apel, ada apel di rumah. Ketika ditanya dari mana asal lahir Maryam, aku jawaban Zakaria jawaban Maryam min indillah, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikut salah satu bentuk bagaimana Maryam sangat dekat dengan Allah. Setiap kalau dekat dengan Allah, kalau seseorang kalau dekat dengan Allah Bapak dan Ibu, pasti di setiap kegiatannya itu ia akan mendekatkan, menyebutkan nama-nama Allah. Ketika tak kali saja, hei, ada terjadi ketika itu. Ada nengecian, astagfirullah. Nengecian, ayo ada nengecian, ada lain keluar muncul. Kalau dalam segi mungkin dari segi psikolognya nengecian, karakteristik orang itu bisa nilai di sini. Bahkan kata para ulama yang acuh mengejar ketika TKJ tadi itu, yang otomatis keluar muncul itu kata-kata Allah, berarti orang pergi dengan Allah. Kalau apa ketika di kajian baru, ya adalah ayam kan. Terus ada gitu. Gimana beda itu tiap awal mungkin kan? Kalau orang dekik dengan Allah itu ayam keluar dan muncul itu kata-kata astagfirullah, subhanallah. Itu yang kedua dari muncul. Jadi Maryam itu kehidupannya. Jadi itu namanya dengan ilsaq, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau benar-benar renungi dengan bab tersebut, maka itu makna itu banyak. Jadi yang tiga itulah sababiyah sebagai untuk mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua tadi, setelah sababiyah tadi musahabah, Allah akan merenungi, akan menaungi kita selama kita menjalankan aktivitas tersebut. Dan yang ketiga tadi ilsaq, dakik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berubah dulu tu. Setelah itu boleh dari bismillah, ada ba, ada sin, ada mim. Bismi. Sin dengan mim itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya ismun. Sebelum sin itu ada alif sebenarnya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu cari dari Al-Quran di surah Al-Alaq yang ayat pertama itu apa bacanya? Iqra bismi rabbikal ladzi
khalaq. Bismi di sini di surat Al-Alaq tu ba itu ada alif. Baru sin, baru mim. Tapi kalau dalam bismillah ba langsung sin, langsung mim. Dan ditulis alifnya. Padahal asal sin itu ismun, nama artinya. Ba kok di dalam surat Al-Alaq ada alifnya, ba kok di dalam bismillah tidak ada alifnya. Maknanya risiko alifnya saja ketika bahas itu dalam surah Al-Alaq dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, Iqra. Kata Rasulullah, ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Bilangnya Iqra, ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Lama tidak di sini minta mana Nabi bisa baca Jibril. Itu kalau bahasa awalnya. Bilangnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ma ana biqari. Setelah itu dipalut oleh malaikat Jibril Rasulullah, lalu turun wahyu pertama tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau ada penguncian, kok di surat Al-Alaq itu muncul alifnya. Dia mengejar itu tulisan Rasam Utsmani. Tulisan Rasam Utsmani kok memang tulisan secara pada masa Utsmani. Jadi penulisan Al-Quran pada masa Utsmani itu penulisannya kayak gitu. Tetapi ada yang ulama mengejar zikr faidah alifnya ditulis tersebut itu kalau alif itu menunjukkan adanya huruf mat di sana. Jadi dalam masalah itu kalau alif tak senang tu huruf mat ke bapak ini. Jadi kalau ada alif sebelumnya itu bacanya fathah, berarti panjang. Barang harakat panjang berapa ibu? Dua harakat dua alif. Dua alif. Satu alif dua harakat. Berarti panjangnya dua harakat. Itu maknanya panjang. Makanya dituliskan alif di dalam Al-Quran surah Al-Alaq ini menunjukkan betapa panjangnya, betapa susahnya perjalanan Rasulullah SAW untuk mendapatkan sebuah wahyu. Itu maknanya. Tetapi kalau di dalam bismillah tidak dituliskan alifnya. Bagus dituliskan alifnya karena maknanya risiko dialah ketika kita membaca bismillah tidak dituliskan alifnya. Ketika kita membaca bismillah maka Allah akan permudah segala urusan kita. Itu makna secara filosofi. Para ulama mengincian. Jadi al-ba ada alifnya. Itu yang alif ditulis itu menunjukkan betapa susahnya, betapa panjangnya perjalanan Nabi Muhammad untuk mendapatkan sebuah wahyu. Kalau di bismillah apa yang ditulis alifnya? Karena itu menunjukkan betapa mudahnya nanti kegiatan aktivitas kita kalau diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu baru alif tadi. Lalu ada pula tadi bismillah, sin ada mim. Sin sama mim itu sumun, artinya tinggi artinya. Atau juga bisa kita artikan wasamun sebagai penanda. Jadi ketika sumun sana memandangkan dengan tinggi itu maknanya ialah dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya bagi orang yang membaca bismillah. Jadi ketika membaca bismillah itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa untuk menaikkan derajat kita di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kemana itu kan baca bismillah. Sebelum kedua, sebelum kemanudi biasakan dengan membaca bismillah. Setelah di ba alif tadi sin sama mim, setelah itu boleh ada ar-Rahman, ada ar-Rahim. Ar-Rahman risiko maknanya secara umum. Jadi Allah risiko maha pengasih, maha penyayang, maha pengasih itu secara umum. Umumnya apa maksudnya? Selain dari orang Muslim maupun orang Nasrani, orang Yahudi, semuanya akan Allah sayangi. Ar-Rahman, lalu ada Ar-Rahim. Ar-Rahim itu sebagai khusus dari orang-orang untuk orang-orang yang beriman. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayang dari Rahman itu kasih sayang secara menyeluruh semuanya. Secara anas, tidak memandang siapapun saja. Atau ketika wak menolong tersebut, jangan sampai wak memandang siapapun. Ketika menolong apa agama? Ambo Kristen, bukan boleh bisa loh. Boleh ketika berubah agama, ambo Buddha, Muslim ni. Tapi harus ada dulu ni. Boleh gitu? Indah itu makhluk ini haram. Lakum dihukum wajib agama mereka sama agama kita itu berbeda. Beda dengan nanti menghormati itu boleh.
Tapi jangan sampai memaksakan kehendak seseorang untuk memasuki sebuah agama, apalagi agama Islam. Alangkah baiknya ketika berbagi gitu kan, berbagi makanan ke mereka. Ketika bagi makanan ke mereka, dia kan kusian lagi lu. Wasabian ikut yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang dituntut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berarti ucap Islam dia, ajaran Islam dia memantap gitu kan. Memang selalu berbagi. Besok tiba dia ditanya kan, Assalamualaikum, dalam balang ajaran kamu bagi sembako dia. Itu merujak namanya, yang hati minta jantuang begitu. Itu kalau awak sebagai orang Muslim menghormati itu boleh, itu nama dengan toleransi. Jangan sampai awak mencemooh, jangan sampai awak mencela walaupun berbeda agama. Maka itu setiap amal perbuatan kita tadi, kalau diawali dengan Bismillah, maka amalan tersebut menjadi soleh. Dan setiap amal soleh tersebut disebut dengan hasanah, amal kebaikan. Satu amal kebaikan disebut falahu isyru amsalihah, akan mendapatkan 10 kebaikan, 10 nilai. 10 apa saja 10 dalam hitungan awak Bapak dan Ibu. Allah itu innallaha wasi'un alim. Allah tersebut maha luas dan maha mengetahui. Hitungan Allah itu bisa saja berbeda dengan kita. Kalau katakan satu kebaikan itu 10 ya kan, mungkin segitu juga baik. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah tersebut aku tanya iman dia. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Apa yang Allah pikirkan itu bisa saja Allah lebih dari itu. Ketika pikirkan, misalkan membaca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillahi, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, falahu asyaru amsalihah, maka ia akan mendapatkan 10 kebaikan. Falam takul alif lam mim harfan, tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi apa? Alif sauruf, lam sauruf, mim sauruf. Mungkin ketika baca alif lam mim 3 dikali 10 30, apakah 30 apa yang mendapat? Belum tentu. Hitungan kita dengan hitungan Allah itu berbeda. Makanya banyak di ayat-ayat dikatakan innallaha wasi'un alim. Maka semua amalan soleh tersebut, kalau kita pengen mendapatkan hasanat di dalamnya, kebaikan di dalamnya, maka kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka doa kita itu ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin di dunia maupun di akhirat itu hasanat, baik. Kalau bukti doa kita akan terkabulnya doa kita ini, apa buktinya? Gampang caranya sebenarnya. Kita evaluasi diri kita kembali. Contohnya dalam sebuah pakaian saja. Pakaian itu apakah ada keberkahan di dalamnya? Itu katanya, apakah pakaian yang kita gunakan ini kita pernah gunakan untuk beribadah, atau apakah pakaian yang kita gunakan ini memang pakaian untuk ibadah. Jangan sampai kalah dengan orang jahiliyah. Bahwa orang jahiliyah dalam sebuah sirahnya dikatakan mereka itu ketika mengelilingi Ka'bah ingin memakai pakaian yang bakit dari dilakukan untuk maksiat. Dipakai itu misalkan dipakai untuk maksiat. Anak ini memakai pakaian untuk mengelilingi Ka'bah ketika. Malah lebih baik kecilnya pun lebih baik bertelanjang daripada memakai pakaian maksiat tadi. Dia sampai kalah semua orang jahiliyah. Orang jahiliyah dulu. Cuma salahnya ini mengelilingi Ka'bah tersebut, ini menyembah berhala sambil tapuk-tapuk sambil nyanyi, itu salahnya. Tapi awak ambil di situ maknanya, faedahnya apa? Jangan sampai awak lebih parah dari orang jahiliyah. Jangan sampai pakaian ketika awak mencuri tersebut awak gunakan untuk ibadah. Jadi di sana itu terjadi nantinya ikhtilaf ulama. Jadi kita tanyakan kembali kepada diri kita, apakah semua yang kita gunakan ini pernah kita bawa untuk beribadah? Apakah memang benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebenarnya masih banyak waktu kita ya, namanya lagi musik-sikit tadi, tapi dia cukup kilonya lebih lah kan dia. Musik-sikit saja tadi, misalnya kalau mungkin kilo tadi ada sekitar sejam, tapi kilo orang Isa 41 dia, mungkinlah 35. Mungkin ini saja materi kita pada pagi hari ini, di pada malam hari ini.
kita awali pertemuan semasa kita ini dengan pembahasan mengenai dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum